Shalom, kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Marilah kita menyediakan waktu kita merenungkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, roh yang menghidupkan. Sejak roh Tuhan mundur dari Saul menjadi murung, penuh iri hati, dan penuh pelanggaran. Ini semua adalah bentuk penyimpangan karena mengalami penyerangan dari roh-roh jahat. Karena itu, sangatlah penting bagi kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Sejatinya seperti firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yesus juga berkata, jika kita mengasihinya dengan melakukan segala perintah-Nya, maka Ia akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menyertai diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan pun bersabda, Rohku akan kuberikan dia di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 27. Kebenaran ini menjadi parameter bahwa saat kita tak lagi hidup seturut dengan firman-Nya, hati-hatilah, bahwa itu artinya kita tak lagi memberi tempat bagi Roh Kudus untuk tinggal dan bekerja di dalam diri kita. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dan menaati firman-Nya lah yang akan mengalami kuasa Roh Kudus bekerja secara nyata dalam hidupnya. Dalam nats renungan kita hari ini, Yesus menyebutkan Roh Kudus sebagai roh yang memberi hidup, sedangkan daging adalah manusia lama yang cenderung membawa seseorang kepada perbuatan dosa. Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, yang berarti Roh Kudus saja yang dapat memberikan kehidupan kerohanian seseorang. Seseorang yang belum percaya kepada Kristus digambarkan dalam keadaan mati rohani, tidak bisa meresponi anugerah keselamatan yang Yesus berikan. Jika juga tidak bisa menyadari dirinya membutuhkan Kristus sebagai juru selamat. Namun pada saat Roh Kudus bekerja dalam dirinya, Roh Kudus memberikan kelahiran baru dan kehidupan dalam kerohaniannya. Sedangkan daging sama sekali tidak berguna. Karena kedagingan hanya akan membawa dan menyeret seseorang makin terjerumus dalam perbuatan dosa dan tetap dalam keadaan mati rohani. Roh Kudus yang memberikan kehidupan rohani dalam diri seseorang bekerja melalui perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Seluruh isi Alkitab adalah perkataan Tuhan yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai roh dan hidup. Roh di sini bisa berarti napas yang memberikan kehidupan. Sebuah penggambaran yang dikisahkan dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Hidup menggambarkan kerohanian seseorang yang sudah hidup dalam Kristus, kontras dengan daging dan kematian rohani. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sangat erat kaitannya sekaligus penekanan dari kalimat pertama, rohlah yang memberi hidup. Saudara jemaat terkasih, terimalah Roh Kudus yang akan memberikanmu hidup. Roh Tuhan akan memimpinmu ke dalam hidup yang benar. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah besar kepada kami. Roh Tuhan yang ada pada kami. Roh-Mu akan menuntun dan membimbing kami dan membaharui kami serta mengampuni segala kesalahan kami. Roh akan memberikan kami kehidupan, kekuatan dan kemampuan dan hikmat. Terima kasih Allah, saat ini juga kami rindu Tuhan bersama kami dan jadikanlah kami menjadi baik Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Horas.